Pertama kali ketemu dengan Syekh Ali Jaber, beliau bertitip pesan, Bunda, Najah jangan disimpan di dalam rumah. Bunda, bawa Najah keluar, kemanapun bawa keluar. Karena Ananda Najah ini memang Allah sudah tunjuk. Kakak Najah tidak perlu banyak bicara untuk menyadarkan kita. Dengan hanya melihat beliau duduk seperti ini saja, sudah bisa menyadarkan kita betapa kita sangat jauh dengan Al-Quran. Betapa kita tidak cinta Al-Quran seperti di Kakak Najah. Itu pesan Syekh Ali Jaber. Sehingga pada saat ini kami selalu ingat pesan Syekh Ali Jaber, membawa Najah keliling syafari dakwah dari satu tempat ke tempat yang lain. Kakak Najah selalu bersemangat. Oke, Najah hari ini hadir di Medan, tepatnya di rumah Pak Rahut Manharahap dan Ibu Rita Wisni. Bagaimana perasaan Najah? Najah bahagia dan hadir kemari. Najah, semoga dalam lindungan Allah selalu. Warga Allah di muka bumi adalah ahlullah wa khassatuhu. Siapa mereka? Yaitu ahlul Quran, orang-orang yang dekat mengamalkan Al-Quran dan memperjuangkan Al-Quran. Masya Allah, ini adalah kemuliaan yang luar biasa. Salawat dan salam senantiasa tercurah kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Para jamaah yang semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, beliau Allah anugerahkan Al-Quran. Ini adalah sebuah kemuliaan. Allah angkat semuanya dengan Al-Quran, sebagaimana sabda Rasulullah, yarfa'illahu alladhi, ya, Allah mengangkat, ya, yarfa'ullah bihadzal kitab aqwaman. Allah mengangkat dengan kitab ini suatu kaum, wa yadau bihi akharin, dan Allah juga menghinakan kitab Al-Quran ini, ya, dengan orang-orang yang meninggalkan Al-Quran. Para jamaah yang semua dimuliakan oleh Allah, beliau sekarang dengan keterbatasannya Allah muliakan, di dalam sanubarinya ada Quran. Allah pernah memisalkan antara seorang yang di dalam hatinya, ya, ada Al-Quran, dan orang yang di dalam hatinya kosong Al-Quran. Allah, ya, melalui lisan Rasulullah disampaikan, kal baitil kharib, kata Rasulullah, orang yang di dalam hatinya ada Al-Quran dan orang yang di dalam hatinya tidak ada Al-Quran itu seperti rumah yang mau roboh. Alhamdulillah yang hari ini diberi kemuliaan yang di dalam hatinya ada Al-Quran. Perkenalkan dulu, ya, Ananda kita Najah, ya. Nama beliau Muhammad Najah Hudia Afifur Rahman, ya. Bunda beliau Bunda Dahlia, usia 11 tahun, hafal Al-Quran dalam tempo 10 bulan. Sekarang juga sudah menghafal hadis 812 hadis, asal Lombok, anak pertama dari 3 bersaudara, lahir di Mataram tanggal 17 bulan 11 2009. Beliau diuji dengan Allah, ya, dengan satu keterbatasan, ya, beliau diuji dengan cacat, ya, dan beliau diuji dengan lumpuh otak. Tapi beliau diberi keutamaan dengan Al-Quran. Para jamaah yang semua dimuliakan oleh Allah, kalau disebut Al-Quran langsung tersambung. Kalau kita ngomong agak lambat beliau merespon. Tapi kalau Al-Quran disebutkan, ya, ayat berapa, letaknya di mana, surat apa, beliau tahu. Bahkan sama artinya beliau hafal. Masya Allah. Takbir dulu, takbir. Al-Quran. Sehat. Alhamdulillah sehat. Gimana perasaan Najah ketika hari ini dipilih Allah telah Al-Quran? Senang? Alhamdulillah senang. Senang. Apa yang sangat memotivasi Najah sehingga Najah menghafal Al-Quran? Untuk apa Najah menghafal Al-Quran? Karena Al-Quran memberikan syafaat. Al-Quran memberi syafaat. Masya Allah. Bu, dia menyampaikan Al-Quran akan datang pada hari kiamat memberi syafaat, Bu. Hari ini kita diberi kemuliaan, anggota tubuh kita lengkap, tapi lupa hari ini dengan Al-Quran. Bahkan satu ayat pun ada di antara kita belum membuka ayat Al-Quran. Bahkan hari ini Najah Allah buktikan, Bu, bisa menghafal Al-Quran. Kemudian Ibu, ya,
Saya sapa Ibu, silakan Bu. Alhamdulillah ya, Ibu adalah orang di balik kesuksesan Najah. Bagaimana Bu? Ya, apa motivasi Ibu mendidik Najah dekat dengan Al-Quran? Silakan Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Salawat dan salam kita aturkan kehadirat Nabi besar kita Muhammad SAW. Hari ini sungguh saya merasa terharu. Setiap kali singgah di satu titik ke titik yang lain itu terharu sekali. Jadi mungkin di sini kita mengenal Kakak Najah ini dari tahun 2019. Kakak Najah tampil di salah satu televisi Hafiz Indonesia 2019. Pada saat itu pertama kali ketemu dengan Syekh Ali Jaber, beliau bertitip pesan, Bunda, Najah jangan disimpan di dalam rumah. Bunda, bawa Najah keluar, kemanapun bawa keluar. Karena Ananda Najah ini memang Allah sudah tunjuk. Kakak Najah tidak perlu banyak bicara untuk menyadarkan kita. Dengan hanya melihat beliau duduk seperti ini saja, sudah bisa menyadarkan kita betapa kita sangat jauh dengan Al-Quran. Betapa kita tidak cinta Al-Quran seperti di Kakak Najah. Itu pesan Syekh Ali Jaber. Sehingga pada saat ini kami selalu ingat pesan Syekh Ali Jaber, membawa Najah keliling syafari dakwah dari satu tempat ke tempat yang lain. Kakak Najah selalu bersemangat. Alhamdulillah, tanpa Al-Quran siapalah Najah, siapalah kami, siapa kami? Tidak ada. Kalau ayah bunda tahu dulu bagaimana perjuangan kami dengan Najah, bawa kemana-mana kursi roda. Kalau keberatan, kursi rodanya nggak bisa diangkat tuh, nggak ada yang bantu. Dilihatin aja. Berbeda sekarang setelah Kakak Najah menafkahkan hidupnya untuk Al-Quran, setiap hari mengaji, Allah memberikan pertolongan. Itulah mukjizat Al-Quran. Allah mengatakan apapun yang melekat padanya Al-Quran itu akan mulia. Dan itulah yang memotivasi saya, menguatkan saya untuk mendidik anak-anak saya itu dekat dengan Al-Quran. Jadi proses Najah untuk bisa menjadi seperti sekarang ini itu dimulai jauh sebelumnya, jauh sebelum Najah lahir ke dunia. Dan itu seperti Allah sudah takdirkan seperti itu, mengalir apa ada seperti kami ada yang bimbing. Pertama kali dimulai dari sejak dihatamkan Al-Quran sejak Najah 4 bulan di dalam kandungan. Ini acara 4 bulanan. Nah 4 bulanan itu karena di situ Allah pertama kali meniupkan ruh ke dalam janin yang ada di dalam kandungan, di dalam rahim kita. Nah pada saat itu kami niatkan untuk pada saat itu yang di dalam pikiran kami Ustaz, ketika ruhnya dimasukkan ke dalam kandungan untuk janinnya, itu yang pertama kali didengar itu adalah bacaan ayat suci Al-Quran 30 juz. Jadi satu malam itu kami mengundang para anak-anak yatim dan ustadz-ustadz yang mengajar di salah satu pondok. Jadi di situ dibuat pengajian khulafah sebanyak 30 dan itu pada membaca Al-Quran sehingga dalam satu malam itu hatam 30 juz. Nah airnya itu yang saya minum ketika saya mengandung. Jadi niatnya pada saat itu adalah supaya Allah menjaga janin yang ada di dalam kandungan. Kakak Najah ini lahir prematur. Kakak Najah ini kan di dalam kandungan selama 7 bulan itu saya selalu perdengarkan murotal di dalam rumah. Murotal terus. Nah ketika lahir prematur kita akan membuat suasana seperti Kakak Najah berada di dalam rahim lagi. Dengan cara apa? Ya kita perdengarkan ayat suci Al-Quran. Jadi di dalam inkubator itu kita minta izin ke dokter untuk memasukkan speaker murotal yang kecil itu. Kurang lebih 2 minggu. Sampai akhirnya kondisinya semakin membaik. Nah di rumah juga kadang-kadang Kakak Najah nangis terus. Tidak ada keluhan apa-apa, diperiksa ke dokter, tidak ada gangguan pencernaan dan lain sebagainya. Tapi ketika kita setelkan murotal, ketika bacakan ayat kursi, ketika kita bacakan zikir-zikir, Kakak Najah diam. Jadi kami setelkan lagi, begitu seterusnya. Sampai Kakak Najah umur 8 tahun itu Kakak Najah sendiri yang mengatakan, Mama, Kakak Najah mau hafal Al-Quran. Kami carikan guru sekolah tahfiz. Alhamdulillah ketiga rumah tahfiz tersebut menolak Kakak Najah. Alasannya tidak ada guru Bu yang nanti ngajarin anak ibu.
Oh, nggak boleh kakak aja menghafal Al-Quran gitu di sana gitu, untuk anak yang normal semua gitu kata ustazahnya gitu. Terus akhirnya kita memaparkan murotal itu, jadi bukan semata-mata kita pilih metodenya dengan cara mendengar, itu kan nggak ada yang ajarin. Semakin ditolak, semakin kita meminta sama Allah, ya Allah, Engkau yang menciptakan seperti ini, kasih jalan dong ya Allah. Ini kakak Najib pengen hafal Al-Quran, gimana caranya gitu. Dan salah satu ustadz mengatakan sepertinya Ananda Najah ini akan sangat sulit membaca, karena ini pertanda Allah ingin menjaga Al-Quran melalui suara, melalui pendengaran, supaya kita bisa membayangkan bagaimana dahulu Nabi yang ummi, yang tidak bisa membaca dan menulis, tapi ketika ada wahyu, dia mendengar wahyu langsung dihafal. Mungkin kita dulu bagaimana kan Nabi Muhammad SAW kan bisa melihat seperti kakak Najah, seperti kita semua, tapi beliau buta huruf, tidak bisa membaca dan tidak menulis. Itu yang mengatakan seperti itu Ustadz Bahtiar Nasir. Nah ini Allah pengen menunjukkan pada sebagian orang tidak mungkin orang bisa menghafal Al-Quran sedetail itu, lembar demi lembar, halamannya, ayatnya dengan begitu detail seperti orang melihat. Kalau kakak Najah kita tunjukkan mushaf Al-Quran, kakak Najah baca ini, kakak Najah geleng-geleng, tidak kenal itu, nggak tahu. Tapi kalau kita bilang kakak Najah coba baca Quran halaman ini, ayat segini, ayat yang paling atas, yang paling bawah, sebelumnya apa, sesudahnya apa, itu kakak Najah langsung cepat. Malah lebih cepat kakak Najah daripada yang mencari mushaf, yang bisa melihat, mencari mushaf seperti itu. Kadang kita terbawa tren ya, kalau punya anak, kalau nggak dimasukkan ke rumah tahfiz nggak keren, kalau nggak menghafal Al-Quran nggak keren ya. Sebenarnya itu bagus, tapi harus kita balik lagi ke diri kita, apa tujuan kita menghafal. Seperti kata Najah, Al-Quran itu yang akan memberikan syafaat kelak ketika kita di yaumil hisab. Dia yang akan menjadi teman kita, itu yang kakak Najah inginkan. Saya selalu katakan kakak Najah, nanti kita kalau meninggal itu sendiri loh di dalam kubur. Terus mama di mana katanya? Karena selama ini kan kakak Najah tidak pernah melakukan apa-apa sendiri, selalu sama mamanya. Terus mama di mana? Terus Najah nanti sama siapa? Ya nanti mama temani, tapi Al-Quran itu nanti yang gantiin mama, Al-Quran yang gantiin papa. Oh gitu ya mak. Jadi Najah itu selalu cari Al-Quran karena pengennya nanti sama mama sama papa. Tapi kalau Al-Quran bisa jadi apa yang Najah mau mama, bisa. Kakak Najah kalau kawan sama mama nanti Al-Qurannya bisa jadi mama. Kakak Najah kalau apa tuh pengen. Jadi itu yang memotivasi kakak Najah. Kakak Najah itu tidak pernah merasa sedih kalau ada yang bilang ini nggak bisa jalan. Namanya anak-anak kadang sering di sekolah, kakak Najah nggak bisa jalan. Kakak Najah hanya senyum, bilangnya apa? Nggak apa-apa, nanti di akhirat Najah bisa jalan. Iya kan ma? Gitu. Iya kakak Najah bisa jalan nanti, nggak apa-apa gitu. Tapi kakak Najah selalu nangis kalau apa? Kalau dia terlupa satu ayat, dia akan menangis sejadi-jadinya. Mama lupa, mama nangis. Ya gak apa-apa sayang, kita lupa, nanti kita murojaah lagi. Nah, seperti itu adik-adik, kecintaan kakak Najah itu yang membuat kakak Najah bisa hadir di sini, bisa menyapa kita semua di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Alam ya'tikum naba'ul ladzina kafaru min qablu fadhaku wabala amrihim walahum adzabun alim. Dzalika bi'annahu kanat ta'tihim rusuluhum bil bayyinati faqalu abasharun yahdunana fakafaru wa tawallaw wastaghnallaha wallahu ghaniyyun hamid. Najah, ini surat apa nak? At-Taghabun. At-Taghabun, surat At-Taghabun, betul Ustaz? Betul. Betul. Halaman berapa nak? Halaman 556. At-Taghabun
Al-Ghabun 556. Coba dibuka. Betul, Betul subhanallah. nggak? Coba anak-anak tahfidz dibuka At-Taghabun 556 556. halamannya. Betul Ustaz, betul. Betul ya, Betul. 556. Masya Allah. Teruskan Ustaz. Teruskan, silakan nak. Dilanjutkan nak. Ayat 5 sampai 6. Masya Allah, betul, betul. Ayat 5 sampai 6. Masya. Teruskan nak. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam ya'tikum naba'ul ladzina kafaru min qablu fadzaqu wabala amrihim wa lahum 'adzabun alim. Dzalika bi annahum kanat ta'tihim rusuluhum bil bayyinati faqalu abasharun yahdunana fakafaru wa tawallaw wastaghnaullah wallahu ghaniyyun hamid. Za'ama alladzina kafaru an lan yub'atsu qul bala wa rabbi latub'athunna thumma latunabba'unna bima 'amiltum wa dzalika 'ala Allahi yasir. Artinya nak. Apakah belum sampai kepadamu berita orang-orang yang kafir? Maka mereka mendustakan ayat-ayat kami. Maka mereka telah merasakan akibat buruk dari apa yang mereka kerjakan dan memperoleh azab yang pedih. Yang ayat nomor 5. Masya Allah. Betul Bu? Betul. Betul, alhamdulillah. Luar biasa, Masya Allah. Adalah aktivis ya. Beliau dakwah mendirikan rumah-rumah ngaji di kampung-kampung. Alhamdulillah juga sudah ada rumah tahfiz baik di tebing maupun di Medan ya. Ada rumah tahfiz Saidah Mulia dan rumah tahfiz Tonggol Saidah. Najah dapat jajan dari Oma ya, biar Najah tetap semangat. Ketika saya sama Najah yang dilibatkan adiknya juga ikut bantu. Oh seperti itu. Jadi dilibatkan adiknya supaya tidak ada kecemburuan, namanya anak kecil. Oke, secara tidak langsung kan perekonomian keluarga itu dibantu oleh Najah ya. Enggak juga sih. Enggak ya. Jadi memang kalau dari segi ekonomi, alhamdulillah Najah sudah tercukupi. Alhamdulillah cukup sudah. Jadi kalau misalnya untuk Najah kemana-mana ya untuk makanannya sendiri. Jadi pisang gitu. Anak kakak Najah punya sendiri. Tidak pernah kami ganggu gugat gitu. Oke. Oke Ibu. Najah katanya suka ikan teri asin, teri Medan. Iya, bilang mama itu teri, gitu, teri kakak. Kenapa bisa suka teri Medan Ibu? Karena kalau teri Medan mau digoreng bikin crispy dicampur tepung itu kan kriuk-kriuk. Nah kakak Najah suka kriuk dan nggak keras kan teri Medan. Oke, baik. Terima kasih Ibu. Teman aja semuanya, jangan lupa menambah hafalan dan jangan lupa membaca Terus menambah hafalan, ulang-ulangi hafalan sehingga derajat kita semakin tinggi di sisi Allah. Irqa wartaqi fa inna manzilataka fi akhiril ayatil lati qara'at. Bacalah, naiklah kepada tingkatan dan tingkatmu di surga nanti sesuai
di akhir ayat yang kamu baca. Itulah pesan Najah hari ini ya. Jazakumullah khair kepada Najah dan ibunda, semoga selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kepada panitia kami ucapkan jazakumullah khairan jaza. Kepada Bunda Rita dan keluarga, semoga Allah berkahi harta keluarga dan dianugerahkan keturunan-keturunan yang saleh dan salihah. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan doa.